Kita akan lihat dua saksi Allah. Ini penentu banget ini. Sebelum saya mempelajari ini saya tidak mengerti, tapi setelah saya mempelajari, saya telaah, saya cari terus, akhirnya saya dapetin. Dua saksi Allah, ini keren banget. Ini penggambaran yang luar biasa. Cakep gambarnya. Wahyu 11 ayat 3 sampai 13. Ingat, ini ada tadi di sangkakala keberapa? Sangkakala yang ke-6. Sebelum yang ke-7 ya. Ada kisah. Dan ingat saudara, ini kita tidak bisa sebut sebagai kronologis karena kata penentu waktu di dalam kisah-kisah ini tidak bisa kita sinkronkan sebagai selalu kronologis. Enggak, kadang-kadang flashback, kadang-kadang flash forward, kadang-kadang future. Jadi ke depan lagi ya. Jauh ke depan atau kembali ke flashback atau kembali ke awal zaman. Jadi kita harus peka ini kemana nih, ya. Jadi ini diletakkan di sangkakala keberapa tadi? Ke-6. Artinya ini bagian dari peringatan. Tangkap ya, sangkakala itu kan peringatan. Ini dua orang ini bagian dari peringatan. Kalau mau saya bilang inilah sangkakala yang berbentuk manusia. Nangkap? Yang mengingatkan orang untuk bertobat. Jadi saya nangkep sekarang, kalau kita sebagai anak Tuhan memperingatkan orang lain supaya tidak berdosa, supaya dia kembali kepada Tuhan, kita termasuk sangkakala Allah. Supaya dia tidak jatuh ke dalam dosa. Ini menarik banget ya, kita akan mulai baca. Dan aku Tuhan, ya akunya huruf besar, akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Dia disuruh bernubuat, disuruh bersaksi, disuruh berkabung. Hitung 1260 hari, hitung itu ada berapa? 3,5 tahun. Udah dihitung kok ya? Oh, hebat juga nih, baru lihat langsung puji Tuhan, ini berarti udah biasa gitu ya. Yang jelas ini 3,5 tahun dia berkabung, ingat dia bernubuat, dia berkabung, dia bersaksi. 3,5 tahun, tangkap itu pentingnya ya dari ayat ini. Kemudian mereka itu siapa? Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan. Alam. Lanjut, nah menarik banget ini. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, bayangkan, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air, untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Perhatikan, ini powerful banget. Authority from God, otoritas dari Allah dipakai seolah-olah mereka seperti Allah bertindak. Langit tertutup, tutup. Api turun dari langit, api turun. Air jadi darah, pokoknya udah kayak Musa zaman waktu pertama dia datang. Demikian juga Elia, Elia bisa menurunkan api, ya ingat gak kisahnya? Musa bisa menjadikan darah itu sungai Nil. Jadi semua kuasa yang dipakai di masa lalu akan dipakai di masa nanti. Lanjut. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut, ingat jurang maut tadi yang di bawah bumi, akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Kalau ngelihat ayat ini mungkin bisa diduga atau dikasih sebuah perkiraan. Karena Yesus disalibkan di Israel, di luar kota Yerusalem, mungkin ini di Yerusalem kejadian ini.
Ya kan? Yesus kan nggak disalib di Cilegon, ya, atau di New York. Dia jelas disalibkan waktu itu di luar kota Yerusalem. Ada jalan yang disebut Via Dolorosa, ya, yang menuju ke gerbang luar. Di situ di mana Tuhan mereka disalibkan. Next. Nah, menarik sekali karena ini orang sangat dahsyat. Kematiannya akan diberitakan di seluruh bumi. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan untuk menjadi sebuah pameran gitu loh. Mampus loh. Lu kalah kan gitu kan. Enggak dikubur saudara, mereka dipermalukan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu dan berpesta dan saling mengirim hadiah. Bayangkan, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Kematiannya dirayakan. Nanti berkunjunglah kayak kita Sincia, saling tukar kado. Kenapa? 2 orang nabi ini mati. Waduh, seneng mereka. Kenapa? Karena bayangin dunia diacak-acak sama ini orang. Ya nggak hujan setahun misalnya. Atau apa, air jadi darat. Wow, orang ini ngeri banget dah. Oke, lanjut. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Jadi 3,5 hari mati, kemudian ada roh masuk, mereka hidup lagi, dan mereka bangkit, dipanggil ke sorga. Itu rapture. Saya nggak tahu apakah rapture kita nanti bareng dengan mereka, tidak diberitakan atau tidak diberikan keterangan seperti itu. Cuma berarti rapture ini adalah sebuah kenyataan. Karena ada beberapa gereja menyatakan bahwa tidak ada pengangkatan. Nggak masuk akal katanya. Tapi ini membuktikan bahwa itu memang kejadian sesungguhnya. Lengkap? Terus pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan 1/10 bagian dari kota itu, Yerusalem, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang yang lain sangat ketakutan. Nah ini kabar gembiranya. Baca sama-sama 2, 3. Lalu memuliakan Allah yang di surga. Ternyata sangkakala ini walaupun sampai matinya masih dirayakan sebagai kemenangan mereka. Pada akhirnya mereka, orang ini naik lagi, bangkit lagi, naik ke surga. Ada pertobatan. Tuhan masih memberi kesempatan. Amazing Tuhan kita. Haleluya, amin. Nanti kita akan bahas. Ini baru secara baca Alkitabnya doang kan, baru ayat-ayat. Lanjut. Nah sekarang mengapa 2 saksi Allah yang diutus? Mengapa 2 saksi Allah ini? Nah kita lihat di dalam Alkitab, di dalam Yohanes 1 ayat 45 dikatakan begini. Filipus menemui Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam apa saudara? Kitab Taurat dan oleh para nabi. Siapa? Yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Jadi di sini perhatikan saudara, Filipus menemui Natanael bersaksi tentang Mesias. Perhatikan. Waktu Filipus ketemu Natanael, dia mau cerita Yesus. Sumber apa yang dipakai untuk melegitimasi, untuk mensahkan bahwa Yesus ini Mesias? Harus punya dasar. Dasarnya apa di situ? Kitab Taurat dan kitab para nabi. Kalau di luar konteks itu nggak bisa diakui sebagai Mesias, betul nggak? Itu sebagai rujukannya. Saya ketemu Mesias, siapa itu? Ini loh yang ditulis oleh Musa di kitab Taurat dan ditulis oleh para nabi. Siapa? Yesus Kristus orang Nazaret, anak Yusuf.
Jadi dua kitab ini adalah rujukan utama bagi orang Yahudi untuk menentukan siapa itu Mesias. Dia nggak pakai kitab dari Roma, dia nggak pakai kitab hukum dari Hammurabi, dari Mesopotamia atau apa. Rujukannya harus kitab Taurat dan kitab para nabi. Itulah yang mensahkan. Ingat saudara, audiens dari Alkitab kita yang pertama adalah orang Yahudi. Untuk meyakinkan bahwa ini dari Tuhan, kepada orang Yahudi harus dua kitab ini. Amin. Dan kitab Taurat siapakah yang menuliskan? Musa, dengan hikmat dan pewahyuan Tuhan, Musa yang menulis. Dan di dalam kitab para nabi, siapa nabi paling sakti? Elia. Dan Yesus ketika dia ngomong dengan orang Yahudi untuk memberi penegasan terhadap firman yang dia sampaikan, dia berkata begini, pada kedua hukum inilah, hukum tentang apa? Tentang kasih. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum, Taurat dan kitab para nabi. Tuhan Yesus kalau ingin meyakinkan orang Yahudi, dia harus kembali kepada akar dari apa yang dipercaya oleh orang Yahudi. Apa yang dipercaya orang Yahudi? Yang pertama kitab Taurat yang ditulis oleh Musa. Yang kedua kitab para nabi yang ditulis oleh para nabi. Dan nabi yang terhebat yang diakui orang Israel adalah Elia. Jadi kenapa dua orang ini diutus? Untuk menyatakan legitimasi. Sah ini Allah yang mengutus. Ini yang paling dipercaya. Yesus waktu datang ke dunia tidak dipercaya orang Yahudi. Kenapa? Mereka lebih percaya kepada Musa. Sampai akhirnya Tuhan marah, nanti yang menghakimi kamu bukan aku. Musa yang kamu percaya akan menghakimimu. Karena mereka lebih percaya kepada Musa. Dan akhirnya Tuhan, kalau kamu percaya kepada Musa, nih aku utus Musa. Aku utus Elia. Dan mereka akan menceritakan tentang siapa? Yesus. Dia bersaksi 3,5 tahun tentang Yesus. Kalau nggak taubat juga kelewat, lu harus dengar siapa lagi sih gitu loh. Lu harus gimana lagi? Ini yang lu percaya gue udah kasih. Yang nulis kitab lu ini orangnya. Masa lu nggak percaya juga? Tujuannya supaya mereka bertobat. Puji Tuhan ada sebagian tadi bertobat. Jadi kenapa dua orang ini, kenapa nggak Ayub? Kenapa nggak Yusuf? Kenapa nggak Nuh? Ya itu yang tadi saya bilang. Harus dua orang ini. Karena ini yang dipercaya oleh orang Yahudi. Nah menarik sekali, ini akan masuk dalam sejarah manusia. I don't know, apakah nanti mereka datang seperti alien langsung, atau dia dilahirkan dari kandungan seseorang, saya nggak tahu. Itu masih misteri. Oke, nah kita akan lihat, nah ini menarik sekali. Klik ya satu-satu aja bro ya. Jadi masa antikris adalah 7 tahun. Klik, nggak apa-apa satu-satu. Nah 7 tahun terbagi 2, 3,5 tahun damai, 3,5 tahun aniaya yang dahsyat. Kenapa dibagi 2? Kita akan melihat, klik ya satu kali. Antikris akan memberikan kesejahteraan, nanti ada kisah tersendiri, kesejahteraan seperti apa Pak? Saya akan jelaskan nanti di materi-materi yang berikut. Dia akan memberikan orang semua jadi sejahtera. Sekarang susah cari uang, susah punya duit, susah kerja. Nanti semua orang akan sejahtera. Caranya bagaimana? Nanti tunggu next berikut. Dan dia mendamaikan peperangan di seluruh dunia. Antikris akan membuat kedamaian di seluruh dunia. Tapi aneh saudaraku, justru si dua orang utusan Allah tadi, Nabi Musa dan Elia, diutus dari ujung 3,5 tahun damai, dari ujung sampai ke tengah. Next. Dua saksi Allah bernubuat, bersaksi dan berkabung selama berapa? 1260 hari, 3,5 tahun. Saudara coba lihat kontradiksinya.
Ini masa damai. Ini masa semua orang dapat kesejahteraan. Ini masa di mana peperangan dihentikan. Semua orang lagi menikmati hidup. Kenapa ada 2 orang nabi marah-marah? Nurunkan api dari langit, bikin bencana ini, bencana itu, dan bersaksi, berkabung. Ingat, berkabung adalah lambang mereka menyesali tentang dosa yang dilakukan. Zaman dulu ya, kalau ada yang berkabung tuh menyesali dosa. Kenapa di masa damai ada yang menyesali dosa-dosa manusia? Nangis-nangis sambil meraung, meratap, minta ampun sama Tuhan, dan bernubuat, dan orang yang melawan mereka selalu dihukum dengan api dan sebagainya. Dan memberitakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Mesias. Ingat, waktu itu yang memberikan damai adalah antikris yang sudah mulai memerintah. Karena tidak mungkin ada satu tokoh kalau bukan antikris yang bisa mendamaikan seluruh dunia. Tidak bisa. Kedamaian tidak bisa datang begitu. Dia harus berbentuk manusia, memimpin, mengambil alih, dia menjadi Mesias. Tapi di tengah kedamaian ada 2 orang ini, waduh bikin kacau ini. Menarik. Kontradiksi. Kenapa ini berlawanan sama si antikris? Orang-orang jadi bingung. Kalau Mesias ini Mesias yang dikatakan orang Yahudi, yang ditulis di Alkitab, yang ditulis di kitab Musa dan para nabi, Mesias yang dijanjikan, kenapa ditentang oleh 2 nabi itu sendiri? Nangkep gak saudara? Harusnya kan 2 orang ini mendukung dong. Nah, saudara bisa nangkep. Mestinya 2 orang ini akan berita, ini loh Mesias yang kita tunggu, ini Mesias yang kita nanti lihat, semua damai, semua indah, semua bahagia. Ini loh, kenapa 2 orang ini malah menghukum bumi, malah mengutuki, malah menghancurkan, malah memberitakan hal yang lain, berkabung atas dosa-dosa, dan memberitakan bahwa Mesias adalah Yesus Kristus. Akhirnya iblis nggak tahan saudara. Next. Iblis nggak tahan, maka dia mengeluarkan binatang dari jurang maut, membunuh 2 saksi. Orang Israel tambah bingung. Kalau dia Mesias dari Tuhan, kenapa bunuh nabinya sendiri? Nangkap gak? Kalau Tuhan memang dia adalah Allah yang mengutus wakilnya, yaitu Mesias, yang akan memberikan kedamaian dan memimpin seluruh dunia seperti yang dikatakan kitab-kitab para nabi dan kitab Taurat. Kenapa dia membunuh nabi-nabinya sendiri? Ini kontradiksi besar. Next, akhirnya terbukalah saudara, terbongkarlah kedok bahwa antikris bukan Mesias. Disitulah baru tahu orang, wah berarti bukan Mesias. Buktinya nabinya dia bunuh. Dan ditentang terus sama 2 nabi Allah ini. Ini nabi yang kita percaya. Nah, orang Israel mulai ada pergumulan di batin. Peperangan di dalam hati mereka. Akibatnya apa saudara? Karena terbuka kedoknya, Mesias ngamuk. Udah stop masa damai. Dan sekarang yang terjadi, next. Raja itu akan membuat perjanjian. Tadinya dia membuat perjanjian untuk memihak Israel, untuk mendamaikan, untuk ada bait Allah dan di situ ada ibadah. Hari itu berubah. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Dia mulai membinasakan orang-orang. Tentunya yang dia sikat next, tentunya yang dia sikat adalah, dia bantai adalah orang Israel. Yang kedua orang-orang pilihan, yaitu anak-anak Tuhan, dan orang-orang yang menentangnya. Itulah cerita dibalik kenapa 3,5 tahun damai. Kalau aja nggak ada 2 nabi ini pasti lanjut terus, nggak perlu ada penyiksaan. Ya, dia akan dipuja, disembah. Memang tujuannya adalah membawa semua orang percaya dia, sembah dia, jadi anggota dia, dihukum di neraka. Dia nggak mau sendirian masuk neraka. Tapi gara-gara itu kacau terbuka, dia hancurkan orang Yahudi, dia kejar, dia bunuh,
Ini adalah genocide, Holocaust yang kesekian atas umat Yahudi. Nanti ada kisahnya, sejak awal dunia, iblis berusaha membinasakan orang Yahudi. Nah, akhirnya terbukalah. Iya, antikris nanti saya jelasin, ada 3 antikris. Salah satunya orang Yahudi. Kenapa? Mesias harus lahir dari orang Yahudi. Nggak mungkin dari orang luar. Iya. Antikris ada 3. Salah satunya harus orang Yahudi. Karena dia Mesias. Mesias harus lahir dari keturunan Yehuda. Tongkat pemerintahan tidak akan berlalu daripadanya. Itu yang dipercaya. Jadi bingung kan, orang Yahudi mengaku Mesias membunuh nabinya sendiri. Nah, kontradiksi inilah yang membuat terjadinya ya kondisi yang dilematis ini. Nangkap saudara? Terbuka ya? Oke, ada pertanyaan? Kalau lihat dari timeline ini, Pak, Ya. terus yang meterai, sangkakala dan sebagainya itu beradanya di mana? Nah, itu pertanyaan bagus. Tidak bisa ditetapkan karena sifatnya tidak kronologis. Yang 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan tidak kronologis. Kenapa saya bisa bilang begitu? Ingat tadi ada sangkakala ke-4 atau ke-5, yang 4 malaikat diikat itu, ingat? Supaya apa? Mereka membinasakan lewat pasukan-pasukan sepertiga dunia. Itu kan nggak jelas. Tiba-tiba malaikat dilepaskan, tahu-tahu ada 200 juta tentara. Nanti dijelaskannya di cawan kesekian. Ternyata ke-4 malaikat ini mengeringkan sungai Efrat. Kok aneh? Di sini terjadi perang, keringnya kok nanti? Harusnya kan, ya enggak? Karena itu kita nggak bisa lihat secara kronologis. Ada bagian yang kronologis, ada bagian yang tidak kronologis. Dan ingat, ada beberapa jenis waktu. Waktu di sorga, waktu di bumi. Ada waktu-waktunya yang kita nggak bisa samakan. Karena itu kita ketika bertanya, kapan meterai dibuka? Kita nggak tahu. Kapan sangkakala ditiup? Kita nggak tahu. Karena itu nggak masuk kronologis. Ya, tapi itu akan terjadi. Gitu. Dan Tuhan menutupi soal waktu karena dibilang malaikat tidak tahu, aku pun tidak tahu. Nanti ada penjelasan lagi. Nah, katanya Tuhan, kok nggak tahu? Hanya Bapa yang tahu. Kenapa Yesus nggak tahu? Katanya dia Tuhan. Banyak orang Kristen dengar itu KO. Saya jelasin dikit ya, biar nggak KO amat gitu kalau di. Saya bingung, gampang banget KO gitu. Katanya Tuhan Yesus Tuhan, dia Allah. Kok dia bilang hanya Bapa yang tahu? Bapa Tuhan. Yesus juga Tuhan. Bapa Allah, dia Allah, apa bedanya? Jadi begini Bapak Ibu Saudara. Yesus itu datang ke dunia dengan 2 kodrat, dengan 2 status. Yang pertama sebagai Allah dan yang kedua sebagai manusia. Ketika dia datang ke dunia, dia melepaskan kemuliaannya. Ingat itu di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 5-8, ya dia telah menyerahkan kemuliaannya, mengosongkan dirinya sebagai manusia. Apakah Yesus nggak tahu sebagai Allah bahwa akan kiamat tanggal sekian? Dia tahu. Tetapi dalam kodrat kemanusiaannya itu disembunyikan. Nangkep nggak saudara? Sebagai Allah dia tahu, tapi sebagai manusia itu disembunyikan. Gampangnya begini, saya kasih ilustrasi supaya saudara nangkep. Saya pernah baca sebuah kisah yang sangat indah tentang wakil presiden pertama Indonesia. Namanya siapa? Wakil presiden Hatta, Muhammad Hatta. Muhammad Hatta di istana presiden adalah wakil presiden. Tapi di rumahnya dia seorang suami. Beda enggak wakil presiden dengan suami? Beda, yang satu punya power, punya kuasa, punya otoritas, yang di rumah sebagai suami, manusia biasa, rakyat biasa. Satu kali mereka rapatlah
presiden, wakil presiden, dan semua jajaran menteri, dan semua pejabat yang terkait menyatakan karena kondisi ekonomi yang parah, mereka sepakat semua mengambil keputusan untuk mengubah mata uang 1.000 menjadi 1 rupiah. Pernah dengar? 1.000 rupiah menjadi 1 rupiah. Jadi nilainya susut. Dia pulang ke rumah sebagai suami. Di istana dia sebagai wakil presiden. Terjadilah tanggal itu uang langsung inflasi kan. Langsung terjadi penurunan nilai, betul? Tahu nggak di rumah yang paling marah siapa? Istrinya. Dia ngamuk marah. Gua ngumpulin duit capek-capek mau beli mesin jahit, sekarang nggak bisa beli jarum juga kali ini. Turun nilainya. Kenapa Papa nggak ngomong bahwa ada ini? Tahu gitu saya beli duluan. Pak Hatta bilang, ya sebagai suami saya nggak kasih tahu kamu. Sebagai wakil presiden saya tahu peristiwa ini. Tapi kalau saya kasih tahu kamu, ini rahasia negara. Nangkep gak saudara? Sebagai Allah Tuhan tahu, tapi sebagai manusia disembunyikan. Ini rahasia ilahi, rahasia surgawi. Kalau saya sampaikan, saya membocorkan. Nangkep ya? Jadi jangan KO-KO amat dong, tolong. Aduh, gitu aja langsung KO. Ya ada lagi pertanyaan? Silakan. Ini ngerti semua atau bingung semua, ada antara dua ini nih kalau nggak nanya. Silakan yang lain, saya dua kasus ini tadi. Jelas nggak tadi? Jelas ya? Nanti dipelajari lagi. Tapi kalau ada yang masih mengganjal, tanya aja. Pak, rumahnya di mana Nabi Musa dan Elia? Nah kayak gitu saya kurang tahu. Kalau ada saya ke rumahnya juga. Ada? Silakan. Oke. Waduh. Ini anak muda nih harus kritis. Ko Jose, silakan. Itu 3,5 tahun masa Pak Aniaya. Kan si dua saksi dibunuh. Udah diangkat ya. Udah diangkat. Diangkat. Itu masih berlanjut ya? Itu berlanjutnya adalah siksaan. Siksaan. Setelah mereka diangkat baru siksaan. Karena diangkatnya itu orang melihat, Ya. si mereka bertobat itu berlanjut. Di situ ada yang bertobat karena mereka memuliakan Allah. Ya. Nah nanti ini ada, aduh saya agak bingung nih jelasinnya ke depan. Ini rahasia juga sebenarnya. Orang Yahudi dapat privilege 3,5 tahun aniaya, kemungkinan tidak mengalami. Kemungkinan, nanti saya akan jelaskan. Makanya di sini saya agak bingung juga, aduh ini anak paling bangor, ya kan? Paling ngeselin, paling ngerusak, tapi selalu dapat kasih karunia. Ya, ini ada kemungkinan secara tafsir atau dugaan, ada ayat yang menyatakan bangsa Israel terluput. Tapi nanti kita bahas. Oke? Next ada terakhir sebelum kita doa. Ini 2 jam loh kita udah bahas. Terakhir, ayo. Pak Regar. Ya, ini anak muda nih, senang saya. Ayo, silakan. Ya, mau nanya Om, itu kan 3,5 tahun katanya aniaya. Apa nggak ada tafsir yang mengatakan bahwa masa aniaya itu adalah masa kayak 7 materainya, 7 cawan, dan 7 sangkakalanya itu? Bisa beradu tiga-tiganya. Karena ini waktunya tidak disetel secara kronologis. Dan peristiwa 7 materai, 7 sangkakala tidak ditetapkan secara skala waktu. Oh materai ini setengah tahun, materai ini setengah tahun, tiupan sangkakala 3 bulan, enggak begitu. Enggak begitu. Dan ingat, ini waktu sorga sama waktu dunia. Ketika materai dibuka, ketika sangkakala dibunyikan, itu timeline-nya timeline sorga. Timeline sorga itu beda dengan kita. Ada nggak yang bawa Alkitab buku? Boleh saya pinjam? Zaman ini udah punah ini. Atau buku apa aja lah, saya pinjam. Buku apa aja? Kalau nggak ada Alkitab, buku apa saja silakan. Ini buku aja susah ya.
Ini zaman modern. Nah itu tuh. Nah, oke. Anggap ini Alkitab. Kejadian sampai Wahyu. Ini timelinenya dunia orang manusia ini. Kejadian sampai Wahyu. Allah kita di luar ini. Di depan dia ya ada kejadian, ada wahyu. Dia bisa masuk kemana saja karena dia bebas dari waktu. Nangkap gak saudara? Seperti saudara, gue mau masuk ke zaman Abraham. Berarti buka kitab apa? Kejadian. Oh saya pengen masuk ke zaman Babel yang diperintah Nebukadnezar. Saudara masuk ke kisah siapa? Daniel. Saudara kayak Tuhan bisa masuk kemana aja. Karena Tuhan tuh di luar waktu. Jadi ketika Tuhan teret, ini di waktu yang mana? Steph, kalau saya tiup trompet, ini di waktu yang mana menurut ini? Enggak masuk kan? Karena di luar waktu manusia. Makanya bingung kalau ditanya, Pak tiupan sangkakala itu kapan? Ya kapan ya? Karena beda. Ini timeline Tuhan, ini timeline manusia. Ketika ditiup, terserah Tuhan mau masukin kemana. Wah saya buka inilah, baru saya tiup, bisa gak? Teret, bisa gak? Bisa. Saya buka ini, saya tiup, bisa gak? Waktunya sudah berbeda. Nangkap ya? Tuhan kita di luar waktu manusia yang 3 dimensi. Dan dia bisa masukkan kapan saja. Nangkap ya? Makanya tidak heran, aduh ini perlu disampaikan nggak? Saya agak. Yesus itu lahir kapan? 2000 tahun lalu. Anggaplah tahun 5 Masehi katanya. Dalam wujud manusia. Tapi Yesus kok nongol di kitab Daniel menyelamatkan Sadrah, Mesah, Abednego. Kok dia nongol di zaman Yakub ketika dia berantem di pinggir sungai. Terus kita tanya, Yesus kan jadi manusianya nanti kenapa? Suka-suka gua mau masuk kapan karena dia di luar waktu saudara. Amin. Dia nggak bisa dibatasi sama waktu. Jadi itulah yang membuat para penafsir bingung kapan. Itu nggak bisa dijawab karena dia meniup ini di luar kronologis atau timeline manusia. Terserah dia mau masukkan di mana. Nangkap ya? Mudah-mudahan bisa nangkap. Karena ini agak sulit diterima. Ya, kalau mau agak paham nonton film Interstellar ya. Interstellar itu salah satu film yang menjelaskan tentang waktu yang berbeda dimensi 5 dengan dimensi 3. Bahwa waktu itu ada di hadapannya dan dia bisa pilih kemana saja dia masuk. Atau memberi peringatan. Ya terakhir, Bu makasih. Apakah tadi yang dijelaskan Pak Philip masuk juga di dalam satu konsekuensi logika di mana Yesus mengatakan kepada murid-muridnya tidak ada yang tahu, tidak ada satu manusia yang tahu, anak pun tidak, hanya Bapa. Mungkin cerita yang tadi Pak Philip sampaikan itu masuk di situ. Bisa, itu sangat bisa. Jadi itu di luar nalar manusia, itu di dalam dimensi ilahi. Jadi nggak bisa dijawab kapan ya Pak, kalau seperti itu. Oke Pak, bagus. Ya memperkuat. Karena saya melihat begini, apa yang Tuhan tetapkan tentang akhir zaman, bisa maju, bisa mundur. Ingat, karena dia di luar waktu. Tergantung kebijaksanaan Tuhan. Kalau dia pikir misalnya ada yang belum siap, gerejanya belum siap atau apalah, bisa dia tunda nggak? Bisa. Ini nggak mutlak. Karena itu saudara, peperangan di Israel sebenarnya ini titik paling jelas, paling tepat untuk antikris membangun bait Allah. Tetapi kalau Tuhan lihat, aduh, kalau dilaksanakan sekarang banyak yang binasa nih. Dia majuin dia mundurin 4 tahun lagi bisa? Bisa. Nah itu yang Bapak bilang tadi. Yang Bapak yang tahu kapan dia mau masukkan itu.
Nangkep ya? Saya makanya berdoa kalau boleh ditunda karena kita belum. Itulah Yesus bilang berdoalah supaya jangan jatuh pada saat musim dingin. Berarti bisa digeser-geser. Nangkap ya? Dan ada kemungkinan saudara, waktu saya habis nih. Ada kemungkinan kita bisa lolos dari aniaya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bilang, hai manusia dengar nih, pada saat antikris berdiri di bait Allah, si pembinasa keji sedang berdiri di bait Allah, di ruang kudus, maha kudus dengar. Yang ada di gunung, jangan turun ke kota. Yang ada di atap, di soto rumah, jangan ambil barang-barang. Cepat lari, kabur. Berdoalah mudah-mudahan kamu gak lagi hamil. Betul? Ada ayat itu. Artinya Tuhan suruh kita escape. Masih ada kemungkinan kita lolos sebenarnya. Kalau melihat itu. Betul gak? Tapi ingat konteks ini diberikan kepada orang Yahudi lebih dahulu. Ini firman untuk orang Yahudi. Epicentrum kejadian antikris, titik pusatnya itu Yerusalem. Nangkap? Karena dia memerintah di situ. Ngerti nggak maksudnya? Epicentrum itu pusat gempanya. Indonesia jauh nggak dari Israel? Kemungkinan lebih luas untuk kita selamat. Dibanding kalau saudara tinggal di daerah Timur Tengah atau Eropa yang dekat. Nangkap maksud saya? Nah karena itu ketika membaca Alkitab harus mengerti porsinya dan benar-benar harus memahami. Tafsir itu nggak sembarang. Kita harus memikirkan dengan jeli. Benar kejadian itu dibuat sedemikian mengerikan. Ya di tengah epicentrum seperti itu. Kalau ada gempa di Banten, lihat dulu berapa dalamnya dan wilayah mana yang paling terkena dampak. Kemarin ada gempa di mana? Pandeglang ya? Saya ditelepon mami, gimana rumah aman? Aman kenapa Mi? Katanya ada gempa di Banten, nggak kerasa Mi, itu kok ada rumah rusak. Ternyata di daerah mana saya nggak tahu. Epicentrumnya bukan di Cilegon. Nangkap ya maksud saya? Tetap berjaga, amin. Dan ada kemungkinan kita bisa lolos karena Tuhan memberikan kisi-kisi itu tadi, ada sebuah pesan atau saran, kabur, lari. Masih bisa selamat. Karena itu saya sama Yefta sedang mengembangkan pemikiran how to survive kalau sampai harus kabur ke hutan. Sesiap apa kita? Perlengkapannya punya apa enggak? Karena orang-orang kaya di dunia, contoh Mark Zuckerberg sedang membuat bunker di bawah tanah dengan biaya 1,55 itu di Hawaii. Dengan peternakan dan pertanian untuk dia hidup di situ berbulan-bulan, bertahun-tahun. Mereka udah siap, mereka udah mengerti agendanya. Kita yang kadang-kadang nggak tahu. Orang-orang kaya lagi pada bikin. Kita bunker bikin selokan aja nggak sanggup bikin. Mereka bunker, aduh. Ya kita punya hikmat masing-masing. Kabur kemana nanti ya? Atur-atur lah kita kalau bisa bikin ya berhektar-hektar. Mungkin kita ke tempat orang Baduy. Sembunyi di sana, nggak ada sinyal ya di sana, bisa saja. Oke ya, cukup jelas ya. Ada ini belakang aja yang terakhir. Hanya Pak, Ya. dari 7 sangka tadi kan itu semacam penghukuman ya? Peringatan Ya, dan penghukuman juga. penghukuman. Nah itu apakah kita sebagai anak Tuhan masih ada di situ nggak Pak? Yang tadi ada. Kalau kita berarti ada di situ, apakah kita kena dampaknya nggak? Nah itu. Tadi Kan yang katanya sepertiga, rata-rata Ya, sepertiga. sepertiga. Nah itu sepertiga itu terpusat atau menyebar? ya, secara global karena seluruh dunia, tadi ditulis sepertiga sungai. Berarti sepertiga sungai di seluruh dunia. Ya, seluruh dunia. Dan pohon-pohon sepertiga. Terus apa lagi? Banyak, matahari sepertiga. Mata air sepertiga. Laut sepertiga. Bisa. Saya melihat kita punya kasih karunia khusus sebagai anak Tuhan.
ketika Allah menghukum Mesir, seluruh Mesir terdampak nggak? Terdampak ya. Tapi ada satu wilayah Israel, Goshen, di lain tempat gelap, di situ terang. Saya nggak ngerti caranya gimana. Yang lain ada nyamuk, mereka enggak. Yang lain kena belalang, mereka enggak. Yang lain air jadi darah, nggak bisa minum, mereka bisa. How? Ini, jadi ternyata Tuhan bisa atur di luar nurul kita, ya kan? Di luar pikiran kita ada cara. Kenapa saya bilang apakah ada anak Tuhan? Ada. Kenapa? Karena ditulis belalang-belalang tersebut tidak boleh menggigit orang-orang yang punya materai Allah di kepala. Kalau kita nggak diangkat, nggak gigit gua tuh, si itu digigit tuh. Nanya dia, Pak Philip kenapa nggak digigit? Gua wuduh banyak banget nih, pengen mati. Nah, situ penginjilan. Ya kan? Kan tujuannya pertobatan bukan penghukuman yang gimana. Maksudnya supaya dengan penghukuman ini lu bertobat. Berarti sepertiga yang kena dampak itu pasti mereka yang tidak percaya gitu. Ya. Yang kalau kayak di kitab Keluaran itu ya orang Mesir. Tapi di rumah orang-orang Israel mereka terselamatkan. Saya nggak bisa mikirin caranya. Dan ada yang hebat juga waktu mereka malam terakhir ada roh pencabut nyawa ke semua rumah, hanya orang yang pakai tanda darah. Meterai lah kok gitu. Ada darah Yesus lewat. Masih ada terakhir, paling akhir udah. Kan saya melihat di sini di Wahyu 3 ayat 10, karena engkau menuruti firmanku, untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di. Ya, itu salah satu ayat yang menjanjikan perlindungan. Ayat berapa tadi? Wahyu pasal 3 ayat 10. Salah satu ayat yang bisa kita pegang bahwa Tuhan melindungi orang-orang yang menjadi umatnya. Ya Pak, pertanyaannya apakah ada pembedaan antara pencobaan sama hukuman Allah itu Pak? Kalau bisa dibilang untuk pencobaan ini saya bisa katakan di masa antikris 3,5 tahun setelah damai. Dan sedangkan kalau penghukuman Allah, bumi dipukul sepertiga. Saya rasa apakah ada manusia yang masih hidup di sana? Ya. Kayaknya memang mustahil kan? Ya. Memang inilah, jadi bayangan kita, ingat loh, kita membayangkan ini secara global sekali. Tapi kalau saya melihatnya epicentrum, mungkin di pusat gempa rumah hancur benar, tapi yang jauh masih berdiri. Gitu, kemungkinan. Dan ketika kita bicara tentang masanya, apakah penghukuman ini datang pada masa hanya aniaya yang 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan, atau dari zaman awal antikris, masa damai. Nah itu kita nggak tahu juga. Itu masih terselubung. Karena di luar waktu manusia. Cuman kita tangkap esensinya, message pesannya, tujuannya itu yang kita tangkap supaya kita berjaga-jaga. Nah nanti ada pesan khusus yang saya akan sampaikan. Apa sih berjaga-jaga Pak? Supaya kita, nah tujuan saya sebenarnya memberitakan ini berjaga-jaganya itu apa sih? Supaya kita siap nanti. Nanti kan ada kisah apa? 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana, ada hamba-hamba yang malas, ada lagi kambing dan domba dan sebagainya. Nangkap ya? Ini akan makanya panjang banget ini. Oke, paling tidak kita sudah dapat gambaran besar. Oke, minggu depan jangan nggak datang. Nanti kelewat satu sesi akan buyar bingung lagi. Karena ini semua akan saling mengisi. Kalau nggak bisa hadir, ada video. Berarti benar yang dibilang Ko Asim Pak? Apa tuh? Yang baca ini berbahagia Pak? Iya berbahagia. Setelah tahunnya jadi berbahagia. Haleluya. Indonesia aman. Ada bagian. Nanti saya akan kasih pengertian juga tentang wilayah negara mana saja yang tidak
terdampak. Kemungkinan besar tidak terdampak. Ada. Cilegon enggak aman. Ya bersyukurlah kita di sini. Baik. Yuk kita bagi berdiri. Tapi ingat semua tidak absolut, selama ini masih berupa pewahyuan nubuat yang harus ditafsir. Yang penting kita berjaga. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih, pemahaman kami semakin banyak, semakin lengkap tentang akhir zaman, dan hari ini kami bahas tuntas tentang sangkakala, kami memahami dan sangat mengerti bahwa tujuan semua itu adalah peringatan agar kami bertobat. Walaupun berupa penghukuman, karena engkau sudah mengingatkan lewat firman, kau sudah ingatkan lewat peristiwa zaman, kau sudah ingatkan lewat hamba-hamba Tuhan, tapi mereka masih bandel, terpaksa engkau memukul 1/3 supaya yang 2/3 sadar. Dan hari ini kami bisa memahami itu juga tentang 2 nabi Allah yang kau utus. Biarlah hari ini kami mau tobat Tuhan, kami gak mau tunggu dipukul, kami mau sungguh-sungguh mengenal, mencari engkau, melayani, mengasihi engkau. Hidup kami persembahkan buat Tuhan. Berkati kami, dan kami minggu depan boleh ketemu lagi dengan pemahaman yang lebih dalam. Mari angkat tangan kita, pulanglah, terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang, kemurahan, rahmat dari Tuhan Yesus, penyertaan, urapan, kuasa, otoritas, pertolongan, perlindungan Roh Kudus menyertai hidup kita sekalian, mulai malam ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus yang percaya katakan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Selamat malam, Tuhan memberkati.